Yang pertama adalah quality management. Pada sebuah proyek manajemen teknologi informasi, quality management merupakan proses untuk memastikan bahwa setiap hasil pekerjaan atau deliverables telah memenuhi standar kualitas yang sudah ditentukan sejak awal. Jadi, tujuan utamanya bukan hanya untuk menyelesaikan proyek, tetapi juga menghindari cacat produk dan menjaga kesesuaian spesifikasi sejak awal. Melalui quality management juga, kita dapat meminimalkan resiko terjadinya bug, meningkatkan kepercayaan pengguna, mengurangi biaya perbaikan setelah sistem dirilis, serta menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Sebagai contoh, pada pembuatan website peminjaman ruang kuliah, sebelum sistem digunakan, kita melakukan pengujian pada seluruh fitur seperti login, pemesanan ruangan, hingga proses reservasi. Tahap ini dilakukan agar sistem berjalan sesuai spesifikasi dan memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna. Oleh karena itu, proses quality management dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan, pengembangan, pengujian, hingga sistem siap digunakan. Oke, yang kedua itu ada leadership dan communication. Kepemimpinan atau leadership dan komunikasi yang efektif adalah fondasi utama dalam menyatukan arah tim menuju kesuksesan proyek. Jadi, dalam sebuah proyek, keberhasilan itu nggak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh kepemimpinan dan komunikasi yang baik. Nah, peran leader ini bertugas mengarah mengarahkan fokus, membagi beban tugas dengan adil, dan memotivasi anggota saat terjadi hambatan teknis. Jadi, eh, seorang leader ini tugasnya itu untuk mengarahkan tim, terus membagi pekerjaan secara adil, terus serta menjaga semangat anggota ketika menghadapi kendala. Terus, eh, sementara itu, komunikasi efektif ini mengurangi kesalahpahaman, mempercepat penyelesaian masalah, dan memastikan seluruh anggota memiliki tujuan yang sama. Nah, sebagai contoh, kayak ketua kelompok dapat membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing anggota dan mengadakan meeting singkat sekitar 15 menit setiap seminggu melalui Google Meet untuk mengevaluasi perkembangan pekerjaan itu seperti apa. Agile dan Scrum Framework. Agile merupakan metodologi pengembangan perangkat lunak yang fleksibel dan adaptif. Konsep utamanya adalah membagi proyek besar menjadi beberapa bagian yang lebih kecil sehingga proses pengembangan menjadi lebih cepat, mudah dievaluasi, dan dapat menyesuaikan kebutuhan pengguna yang terus berubah. Sedangkan Scrum adalah salah satu framework yang paling sering digunakan untuk menerapkan metode Agile. Di dalam Scrum, pekerjaan dibagi ke dalam beberapa sprint, yaitu periode kerja singkat yang biasanya berlangsung selama 1 hingga 4 minggu. Setiap sprint memiliki target yang jelas sehingga tim dapat fokus menyelesaikan fitur tersebut. Pada slide ini terdapat 6 alur kerja utama Scrum, yaitu backlog, yang yaitu daftar seluruh kebutuhan atau fitur yang akan dikembangkan. Planning, yaitu tahap menentukan prioritas pekerjaan yang akan dikerjakan pada sprint berikutnya. Sprint yaitu proses pengembangan atau pengerjaan fitur sesuai rencana. Daily atau daily scrum yaitu pertemuan singkat setiap hari untuk membahas progres, hambatan, dan rencana kerja. Review yaitu mengevaluasi hasil sprint bersama stakeholder untuk memastikan fitur yang dibuat sudah sesuai kebutuhan. Lalu, retrospektif atau retro yaitu sesi refleksi tim untuk membahas apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki pada sprint berikutnya. Sebagai fokus penerapannya, misalnya kita mengembangkan aplikasi perpustakaan. Pada sprint 1, tim menyelesaikan fitur login dan sign up. Kemudian sprint 2 fokus untuk mengembangkan fitur katalog buku dan peminjaman. Dan pada sprint 3, pengerjaan dashboard admin. Dengan cara ini, setiap fitur dapat selesai secara bertahap, diuji lebih cepat, dan jika ada perubahan kebutuhan, tim dapat menyesuaikan pada sprint berikutnya. Jadi, penggunaan Agile dan Scrum membantu proses pengembangan menjadi lebih terstruktur, kolaboratif, dan mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Halo semuanya, di bagian ini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem software atau perangkat lunak yang kami gunakan selama kolaborasi dalam proyek ini. Untuk memastikan komunikasi, pembagian tugas, dan pengembangan berjalan secara lancar dan transparan, kami mengintegrasikan 5 platform utama.
Bisa kita lihat bersama pada tabel di slide. Pertama yang kita pakai yaitu Trello. Platform ini kami gunakan sebagai alat project management dengan sistem papan Kanban visual di Trello. Kami bisa dengan mudah melacak tugas apa saja yang sedang dikerjakan hingga tugas yang sudah selesai oleh masing-masing anggota. Yang kedua yang kita pakai yaitu GitHub. GitHub menjadi pilar penting kami untuk kode collaboration. Di sini kami menyimpan seluruh repository source code secara terpusat dan mengelola perubahan kode secara aman melalui version control. Ketiga, Figma. Karena proyek ini melibatkan perancangan antarmuka, kami menggunakan Figma untuk melakukan kolaborasi desain UI UX secara real time, mulai dari wireframing sampai pembuatan prototipe interaktif. Keempat yang kita pakai yaitu Google Drive. Kami memanfaatkan untuk dokumen manajemen, yaitu menyimpan berkas referensi, aset laporan, aset gambar, serta dokumentasi tugas kelompok agar rapi dan mudah diakses bersama. Kelima yang kita pakai yaitu Google Meet. Ini adalah komunikasi utama kami untuk mengadakan rapat koordinasi virtual secara berkala guna menyelaraskan progres tim. Secara praktis, alur kolaborasi kami berjalan saling berkesinambungan. Kami mengunggah berkas referensi awal di Google Drive, lalu menyusun dan membagi tugas menggunakan Trello, mengeksekusi desain antarmuka di Figma, lalu implementasi coding bersama menggunakan GitHub, yang semuanya dievaluasi secara berkala melalui pertemuan di Google Meet. Melalui kombinasi kelima tools ini, manajemen proyek kelompok kami dapat berjalan dengan sangat terstruktur, efisien, dan meminimalkan miskomunikasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai bagian kolaborasi proyek. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk presentasi saya alihkan ke pembicara selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang monitoring proyek, tracking, dan reporting. Nah, sebelum kita masuk ke tracking dan reporting, saya akan menjelaskan monitoring proyek secara singkat terlebih dahulu. Monitoring proyek itu adalah kegiatan pengawasan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan proyek tetap sesuai dengan waktu, target, dan rencana yang telah ditentukan. Nah, kita masuk ke tracking ya. Tracking itu adalah dilakukan untuk memantau perkembangan setiap pekerjaan seperti status tugas, persentase penyelesaian, dan kendala yang dihadapi. Nah, contoh pada slide ini tuh modul logging dan database itu kan setup sudah selesai dengan 100% ya. Sedangkan dashboard web tuh masih berada pada tahap 40% yaitu masih on progress. Nah, dari data ini tuh tim dapat mengetahui pekerjaan yang perlu diprioritaskan tuh mana agar waktunya sesuai dengan yang direncanakan. Nah, selanjutnya reporting. Reporting itu merupakan penyampaian laporan perkembangan proyek kepada anggota tim, dosen, atau klien. Nah, laporan tuh berisi progres, kendala, dan solusi yang telah dilakukan. Nah, contoh untuk pada slide ini tuh kendala error koneksi database diselesaikan melalui konfigurasi ulang struktur dan koneksi pada DB-PHP. Jadi kita bisa tahu pada laporannya kalau misalnya ternyata ada kendala error koneksi database. Nah, monitoring proyek itu membantu tim mendeteksi hambatan lebih awal, menjaga koordinasi, dan memastikan proyek dapat diselesaikan sesuai target. Mungkin segitu saja penjelasan saya tentang monitoring proyek. Selanjutnya akan ada lampiran video tentang proposal yang sudah ada videonya. Mungkin segitu saja penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Terima Bapak kasih. Ibu dosen serta teman-teman kelas mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Hari ini saya sangat antusias mempresentasikan sebuah solusi untuk masalah yang mungkin sangat dekat dengan keseharian kita. Memperkenalkan Cost Hub, platform digital pencarian kos mahasiswa di sekitar kampus daerah Jakarta Pusat. Ini bukan sekedar ide aplikasi biasa, melainkan sebuah cetak biru infrastruktur digital yang dirancang khusus untuk memecahkan masalah hunian mahasiswa yang sudah menahun. Untuk memastikan diskusi kita hari ini terstruktur dan efisien, presentasi ini akan mencakup 5 poin utama, mulai dari latar belakang masalah, solusi dan pergeseran paradigma, ekosistem dan arsitektur sistem, manajemen proyek teknologi, hingga finansial dan mitigasi resiko. Mari kita mulai dari bagian pertama, yaitu latar belakang masalah. Setiap tahunnya, ribuan mahasiswa tiba di Jakarta Pusat. Tapi anehnya, cara mereka mencari tempat tinggal masih sangat tertinggal. Anda pasti paham rasanya.
Mahasiswa harus kelelahan melakukan survei fisik door-to-door, berhadapan dengan informasi yang seringkali bias, hingga berisiko terkena penipuan. Di sisi lain, para pemilik properti juga pusing. Banyak unit mereka yang dibiarkan kosong akibat manajemen dan promosi yang masih serba manual. Nah, gap inilah yang sangat mendesak untuk kita jembatani dengan teknologi. Hal ini membawa kita ke bagian kedua, solusi dan pergeseran paradigma. Kita harus bergeser dari era tradisional ke era cost hub. Survei fisik yang bikin capek, kita gantikan dengan fitur Smart Search berbasis AI. Tagihan tersembunyi yang tiba-tiba membengkak, kita hadirkan transparansi harga atau price breakdown sejak awal pencarian. Dan untuk soal keamanan, kita tidak lagi sekedar main tebak-tebakan. Cost Hub menggunakan Verified Property Badge yang dilengkapi dengan fitur Virtual Tour 360 derajat. Semuanya jelas, transparan, dan berbasis data. Platform ini ditopang oleh belasan keunggulan, tapi intinya bermuara pada 3 pilar utama. Pertama, Smart Discovery melalui rekomendasi AI agar pencarian jauh lebih akurat. Kedua, Trust and Safety dengan indikator skor keamanan yang transparan berdasarkan ulasan asli. Dan yang ketiga, Seamless Transaction. Melalui sistem escrow gateway, proses pemesanan dan pembayaran kos jadi semudah belanja online dan pastinya 100% aman. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, ekosistem dan arsitektur sistem. Di balik layar, Cost Hub memiliki ekosistem real-time yang sangat solid. Cost Hub Core bertindak sebagai jantung yang menghubungkan mahasiswa sebagai pengguna utama dengan pemilik properti sebagai mitra. Yang membuatnya sangat unik adalah adanya portal untuk admin kampus. Mereka mendapatkan akses data spasial read-only sehingga pihak kampus bisa ikut memantau sebaran domisili mahasiswa dan secara proaktif membantu mencegah potensi penipuan. Secara teknis, kami menggunakan desain arsitektur 3-tier yang sangat scalable. Target kami jelas, waktu respons harus di bawah 3 detik. Di lapisan presentasi, kita mengandalkan React dan Next.js agar antarmukanya responsif. Application layer menangani logika bisnis yang kompleks dengan kokoh, sementara semua data disimpan secara aman di data layer, memanfaatkan ketangguhan PostgreSQL serta kecepatan Redis cache. Tentu saja, platform ini tidak berdiri sendiri. Cost Hub terhubung dengan berbagai API esensial. Kita menggunakan API Student Verification untuk memastikan penggunanya benar-benar mahasiswa aktif, mencegah munculnya akun bodong. Ada Google Maps untuk akurasi rute dan jarak, Mitrans untuk pilihan pembayaran yang beragam, serta integrasi WhatsApp untuk mengirimkan notifikasi pemesanan secara real-time. Berlanjut ke bagian keempat, manajemen proyek teknologi. Mengingat dinamisnya pengembangan aplikasi, kami mengadopsi metodologi Agile Scrum dengan durasi sprint 2 hingga 3 minggu. Fleksibilitas ini sangat krusial, dikelola secara ketat oleh product owner, dipandu kelancarannya oleh Scrum Master, dan dieksekusi dengan presisi tinggi oleh development team kita. Peta jalan pengembangan kita dirancang cukup agresif namun terukur, diselesaikan dalam 6 bulan. Bulan pertama, fokus penuh pada inisiasi dan desain pengalaman pengguna. Di bulan kedua dan ketiga, kita bangun fitur-fitur intinya. Lanjut ke bulan keempat untuk menyelesaikan modul khusus pemilik dan admin. Bulan kelima adalah masa kritis untuk pengujian keamanan dan QA. Hingga akhirnya di bulan ke-6, kita siap untuk deployment dan peluncuran penuh Cost Hub. Terakhir, bagian kelima sekaligus pondasi keberlanjutan proyek ini, finansial dan mitigasi resiko. Mari kita bedah struktur pendanaannya. Total anggaran proyek ini berada di angka Rp687.335.000. Poin paling fundamental di sini adalah porsi pendanaan utama kita, sebesar 43,6% bersumber langsung dari dana pagu mitra universitas. Proporsi yang kuat ini kemudian didukung oleh pendanaan dari investor, proyeksi pendapatan awal, dan dana hibah, memastikan roda pengembangan berjalan lancar dari inisiasi hingga peluncuran. Lalu bagaimana dengan keberlanjutan finansialnya? Mesin pendapatan kita didesain untuk terus berkembang dengan target Rp250 juta di tahun pertama. Aliran dana ini datang dari 4 sumber utama, komisi transaksi yang sehat, biaya verifikasi properti, fitur premium listing bagi pemilik yang ingin unitnya tampil paling atas, dan tentu saja penempatan konten iklan bersponsor yang relevan dengan mahasiswa. Kami menyadari betul bahwa sistem berskala besar pasti berhadapan dengan resiko. Untuk Bapak Ibu dosen, kami ingin menyoroti bagaimana kami memitigasi resiko berdampak tinggi. Dari sisi teknis, kami mencegah kebocoran data dengan menerapkan enkripsi standar militer AES 256. Lalu, untuk mengatasi resiko kos fiktif, kami mewajibkan survei fisik secara langsung oleh tim admin sebelum menerbitkan verified badge.
Kami sama sekali tidak berkompromi soal keamanan data dan keselamatan pengguna. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan satu hal, COSHUB bukan sekedar aplikasi pencari properti biasa. Ini adalah sebuah infrastruktur digital yang memberdayakan mahasiswa untuk bisa lebih fokus pada studi mereka, sekaligus memberikan alat manajemen modern bagi para pemilik kos. Kita sedang bersama-sama membangun standar baru untuk hunian mahasiswa. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Bapak Ibu dosen, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat pagi.